Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang menarik banget gitu ya. Dari teman-teman juga nih ya. Kak, kok sekarang kayaknya tuh setelah aku tahu ya tentang edukasi ini atau mengalami gitu ya. Berarti ini narsisisme nih kayak di mana-mana deh gitu, Kak. Perilaku narsisistik gitu ya, banyak banget gitu kayak. Jadi, wah, banyak banget deh kayaknya. Malah hampir semua gitu. Masa sih? Jadi ini masih mending ya, tapi jangan sampai bilang waduh NPD di mana-mana. Enggak dong ya. Kan udah teredukasi gitu. Ini aja rasanya juga nggak enak teman-teman kalau kalian terlalu sering ngerasa kayak gitu, kayak narsistik ada di mana-mana gitu ya, atau narcissistic traits ada di mana-mana gitu. Ada yang bilang, "Kak, gua nggak tahu sebelumnya tentang narsistik ini. Tapi sekarang tuh rasanya kayak ting 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 ting, wah ketemu lagi gitu." Nah jadi wait ya, kayak gini take it slow dulu gitu kan. Nah lalu enaknya gimana dong gitu kan. Nah itu yang akan kita bahas di dalam video ini gitu ya. Nomor 1, edukasi yang mungkin fresh atau teringat kental. Jadi kalian masih relate banget gitu ya. Kalian jadi ngerasa, oh sekarang gue lebih ngerti gaya kepribadian modelan kayak gitu, pola dan pattern kayak gitu. Nah namun teman-teman ini nggak usah dijadiin kacamata yang kayak 24 jam kayak radar yang kognitif banget. Tapi sebenarnya saran aku sih boleh juga dikombinasi dengan kita mengasah suara hati juga gitu ya. Itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, edukasi yang bermanfaat untuk melindungi diri kita dan kita nggak mau masuk atau terjebak lagi di dalam pola hubungan yang kayak gitu ya. Konsep selektif dan berhati-hati dalam kita berteman dengan siapapun ini yang kita tekankan agar di dalam masuk hubungan khusus yang sifatnya interpersonal kita bisa lebih berhati-hati gitu ya. Kemudian yang nomor 3, kalau kita nggak terlibat di dalam hubungan yang sifatnya deket, interpersonal, intimacy, emosional, ya nggak usah terlalu difokusin atau di-emphasize gitu ya. Ada teman-teman yang mungkin kalian punya teman berjam-jam cerita tentang mobilnya yang heboh banget. Oh ya wajar, mereka orang terkenal, let's say, oh ya wajar, mungkin mereka itu hobinya. Stop sama di dalam batas kapasitas kita aja. Toh ini juga bukan primary relationship. Toh kita kan juga nggak mau married sama orang yang ceritain tentang mobil yang berjam-jam itu misalkan. Jadi mungkin malah kayak lucunya jadi kayak anak kecil yang lagi seru nyeritain tentang mainan barunya. Kemudian yang nomor 4, kalian harus bisa melihat, oh I see it now gitu ya. Aku udah bisa melihat lebih jernih nih Kak. Dulu aku melihat di dalam kabut, sekarang aku udah lebih paham walaupun aku lagi nggak sedang pacaran dengan orang itu. Nah it's a good point. Jadi kalian lebih, yang balik lagi kayak lebih bisa selektif di dalam menilai mana orang yang bisa kalian anggap sebagai orang yang bisa deket secara interpersonal atau orang yang cuman teman biasa atau rekan atau partner gitu ya. Kemudian yang nomor 5. Nah, kenapa kok bisa jadi kayak ngerasa narsisisme di mana-mana? Let's say indoktrinasi sejak kecil yang membuat kalian familiar, kata kuncinya familiar dengan perilaku narsisistik dulu yang kalian nggak tahu namanya, terus sekarang ngerti, makanya bisa jadi kayak ngeh gitu kan. Take note sebagai bentuk positif aja. Waktu kecil kita sering mendapat perilaku misalkan yang di dalam alam bawah sadar kita mungkin dulu ada traits manipulatif, gaslighting, invalidasi. Nah, sewaktu dewasa kita jadi aware dan familiar dengan modelan yang kayak gitu. Itu nomor 5. Kemudian yang nomor 6 masih ngeling sama nomor 5. Nah, resikonya apa nih? Indoktrinasi dan familiarity itu bisa loh secara nggak sadar bikin kita jadi human magnet atau mangsa empuk, karena kita jadi orang yang terbentuk nggak enakan, people pleasing. Secara alam bawah sadar itu mungkin kita malah kayak mengekspek atau nungguin sisi egoisme dari seseorang di mana yang kita familiar gitu ya. Artinya tanpa sadar kita tuh memposisikan diri sebagai orang yang tunduk gitu ya. Soalnya kita udah tahu dari dulu tuh kita tuh orangnya kayak gitu kan. Akibatnya kalian jadi merasa kok banyaknya orang tuh narsistik ternyata di mana-mana, everyday kayak everywhere gitu kan. Padahal itu efek human magnet yang tadi, yang kitanya dari kitanya juga gitu ya.
Kemudian yang nomor 7, tingkat sensitivitas kita lagi tinggi. Bisa jadi kan kita lagi sensitif gitu. Nah, sensitivitas ini biasanya berhubung dengan apa? Kalau kita lagi bergumul dengan yang namanya kejujuran dan kepercayaan, walaupun sama orang terkait kita udah enggak, tapi kita kan masih alert gitu ya. Jadi kalau urusan kepercayaan, makanya kita jadi merasa, wih ini nih narsisistik, wah terus kok banyak narsisistik, karena kita lagi sensitif gitu ya. Nah teman-teman, ini take note dari video ini ya, kita lagi ngomongin narcissistic traits atau mungkin perilaku narsisistik gitu ya, bukan over judgment NPD. Nah misalnya ada kayak gini juga bisa wajar nih, misal ada 10 orang gitu ya, kan nggak mungkin semuanya terus narsisistik gitu kan. Nah mungkin kalian ketemu 1 dari setiap 10 orang yang kalian temui aja, kalian udah merasa itu banyak gitu ya. Jadi kayak mungkin kalau ada yang nanya kenapa sih kok sekarang malah jadi ngerasa kayak ada di mana-mana ya narsistik gitu, mungkin bisa juga itu perasaan kalian gitu ya. Bisa jadi kita jangan sampai kita malah jadi too judgy gitu ya, kayak narsistik gitu kan. Padahal mungkin itu hanya renungan atau kayak di dalam hati kita aja gitu ya. Kalau misalkan di dalam meeting, wah tiba-tiba ada yang beda pendapat, nggak langsung wah dia orang yang narsistik, itu padahal wajar gitu kan. Nah tapi kalian tadi ada efek hypersensitif tadi gitu ya. Tapi kalau misal kita lagi nyantai, lagi adem ayem juga gitu ya, ya nggak usah kerajinan juga sih guys, kayak cari-cari atau even kayak pakai teropong radar gitu ya, untuk mencari-cari mode narsistik gitu ya, nggak usah. Jadi kayak keep going aja, keep on going ke depan, dan tetap fokus untuk menjadi versi terbaik dari diri kita gitu ya teman-teman. Aku thank you banget, appreciate banget siapapun yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe gitu ya. Thank you banget teman-teman. Jangan lupa mampir ke @unsecret.narcissus. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.